kita belajar, mari kita berdoa dan kita mulai. Ya anak-anak, seperti biasa, hari ini kita belajar tentang pendidikan agama Islam. Tapi sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu akan bertanya lebih dulu kepada kalian. Siapa yang kalian kenal sebagai nabi yang membawa ajaran Islam? Masya Allah, siapa? Nabi Muhammad SAW. Sekarang Ibu tanya, apa yang kalian ketahui tentang Nabi Muhammad? Ada yang tahu? Oke. Sekarang pertanyaan berikut, mengapa Nabi Muhammad diutus menjadi Rasul Allah? Ada yang sudah tahu? Betul? Oke, kalau belum tahu, baik. Sekarang kita akan belajar kisah Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, maka Ibu akan menunjukkan tujuan pembelajaran kita. Yang pertama yaitu kalian dapat menunjukkan sikap Nabi Muhammad SAW berdakwah dengan benar. Yang kedua, kalian dapat merumuskan strategi dakwah Nabi Muhammad SAW dengan benar. Kemudian kalian dapat menganalisis wahyu pertama dan kedua dengan benar. Kemudian kalian dapat menyimpulkan tentang proses Nabi Muhammad berdakwah dan menerima wahyu pertama dengan benar. Kemudian kalian dapat menyusun rangkaian peristiwa kisah Nabi Muhammad SAW dengan benar. Dan yang terakhir, kalian itu dapat membuat proyek kolaboratif berupa poster cerita atau apa tentang Nabi Muhammad SAW dengan benar. Ya, anak, baiklah. Sebelum kita memulai pembelajaran kita akan tentang kisah Nabi Muhammad SAW, Ibu akan memperlihatkan kalian sebuah tayangan video pembelajaran. Ya, buat anak-anak silakan menyimak ya. Oke, baik. Rahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, apa kabar hari ini? Kembali lagi dengan saya Fatriawati Baluntu. Kali ini kita akan belajar tentang Nabi Muhammad SAW, Rasulku. Baik adik-adik, Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul setelah mengalami hidup yang mulia sejak kecil. Dia bekerja keras dan tidak bermain-main. Di usia remaja, beliau dikenal cerdas dan jujur dan mendapat gelar Al-Amin. Di usia 25 tahun, Khadijah menikahinya karena kagum akan kemampuannya. Sebelum menjadi Rasul, Nabi sering berhalawat di Gua Hira untuk mendekatkan diri kepada Allah. Pada usia mendekati 40 tahun, beliau menerima wahyu pertama dari malaikat Jibril. Selanjutnya, tahukah kalian kapan Nabi Muhammad mulai berdakwah? Wahyu datang sebagai isyarat kerasulan beliau, dan Allah memerintahkan beliau untuk menyampaikan wahyu dengan dakwah. Nabi berdakwah secara sembunyi-sembunyi dan terang-terangan. Secara sembunyi-sembunyi, beliau menyampaikan ajaran Islam kepada orang terdekat dan didengar oleh Khadijah dan sahabat-sahabatnya. Setelahnya, sampai jumpa di... Iya, jadi itu video pembelajaran yang telah Ibu tanyakan. Sampai sini ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, itu yang ingin bertanya. Jadi siapa Nabi kita? Nah, Nabi Muhammad itu
berdakwah melalui apa? Ada dua strategi dakwah yang dia lakukan. Yang pertama secara sembunyi, kemudian secara terang-terangan. Nah, secara sembunyi-sembunyi yang pertama yaitu dia memberitahu dulu kepada istrinya dan kerabat-kerabat terdekatnya, tidak langsung secara terang-terangan. Kemudian setelah berlangsungnya waktu demi waktu, dia melakukan dakwah secara terang-terangan. Ya, secara terang-terangan yaitu dengan berdakwah di masjid, baru berdagang sambil berdakwah. Sampai sini paham? Iya anak-anak, kalau kalian sudah paham, jadi ibu akan membagi kalian menjadi dua kelompok, oke? Untuk kelompok pertama yaitu ada adik Liza, Sasha, Meli, baru Rizky dan Nikmat. Kemudian kelompok dua ada Tristan dan 4 wanita. Oke? Dipersilakan membentuk kelompok kalian masing-masing. Ya, jadi anak-anak, ibu akan membagikan tugas kelompok kalian masing-masing. Nah, ini kalian sudah membentuk dua kelompok dan kelompok kalian itu buatlah cerita tentang kisah Nabi Muhammad saat menerima wahyu wahira. Kemudian sampaikan hasil diskusi kelompok kalian di depan kelas masing-masing dengan cara memainkan peran. Sampai sini paham? Aku tidak bisa membaca. Ikra, bacalah. Aku tidak bisa membaca. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakanmu. Dia telah menciptakanmu. Selimuti aku. Iya anak-anak, itulah tadi drama yang telah dimainkan oleh kelompok satu. Dulu juga ditepuk tangan buat kelompok satu. Sekarang adalah gilirannya kelompok dua. Ikra, bacalah. Aku tidak bisa membaca. Ikra, bacalah. Aku tidak bisa membacanya. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu yang maha pemurah yang mengajar manusia dengan benar. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Ayo mainan. Nah, itulah tadi drama yang telah dimainkan oleh kelompok dua. Beri tepuk tangan buat kelompok dua. Nah, sekarang ibu sudah melihat hasil dari drama dan diskusi kalian. Sekarang ibu akan memberikan penilaian. Untuk kelompok satu ibu kasih nilai 100. Dan kelompok dua ibu juga kasih nilai 100. Oke, sampai sini sudah paham kan bagaimana proses penerimaan wahyu pertama yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Sampai sini ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan kita lanjut. Sudah kita melakukan pembelajaran kelompok. Sekarang ibu akan menayangkan kalian sebuah kuis. Nah, di sini kalian akan maju satu persatu di depan dan menjawab pertanyaan yang telah diberikan. Sampai sini paham?
tidak? Kita lihat. Hore! Dan selesai pembelajaran kita pada hari ini. Dan alhamdulillah kalian semuanya sudah paham. Sampai sini ada yang ingin dipertanyakan kepada Ibu? Tidak. Sudah paham? Sudah. Jadi siapa Nabi penerima wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat Islam? Nabi siapa? Dimelalui malaikat siapa? Surah pertama yang diturunkan oleh Allah adalah surah apa? Ayat 1 sampai 5. Oke, sekarang selanjutnya sebelum kita pulang, kita akan berdoa dulu sebelum pulang. Jadi siapa yang bisa bikin doa? Oke, Aisyah, silakan. Sebelum kita pulang, mari kita berdoa. Silakan Aisyah. Teman-teman, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa. Berdoa